Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Abah Imam Saduddin selaku pengasuh pondok pesantren Raudhatul Ulum Ribat Al-Burhani dan teman-teman yang saya cintai dan saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat taufik dan hidayah kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa duduk di majelis yang mulia ini. Yang kedua, salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi petunjuk kepada kita jalan kegelapan menuju jalan yang terang bergerak, yaitu agama Islam. Pada kultum malam hari ini saya menerangkan tentang sholat Jumat dan ada keutamaannya. Meskipun hari ini bukan hari Jumat, tapi saya akan menerangkan kultum pada malam hari ini. Sholat Jumat adalah ibadah fardu ain yang artinya harus wajib dikerjakan oleh seorang laki-laki dan tidak boleh diganti oleh orang lain. Kalau bisa diwakilkan orang lain namanya atau fardu kifayah itu kalau ada satu orang mengerjakan berarti satu orang yang lainnya itu gugur. Nah, kalau orang yang mau berangkat sholat Jumat itu ada beberapa kesunahannya. Di antaranya yaitu mandi, pakai pakaian yang bersih dan rapi, pakai minyak wangi dan lain-lainnya. Dan kalau kita niat mau mandi hari Jumat itu ya harus diniati, jangan sampai ya mandi biasa kan mandi biasa. Seperti kita karena kita harus mendapatkan kesunahannya dengan niat. Dan niatnya nawaitul husla yaumil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi hari Jumat sunnah lillahi ta'ala. Dan ketika sudah rapi semua, kita berangkat menuju masjid dengan berjalan kaki itu lebih afdol. Dan ketika sudah sampai masjid, masuklah dan beriktikaf, karena dan iktikaf dalam masjid awaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Saya iktikaf karena Allah Ta'ala. Iktikaf di dalam masjid itu banyak caranya, seperti berzikir, baca Quran dan lain-lain. Tapi kalau sudah masuk itu mungkin iktikaf terus jangan duduk dulu, tapi laksanakanlah sholat sunnah tahiyatul masjid banyak, minimal 2 rakaat. Sholli sunnah tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Dan ketika adzan yang pertama itu sudah dikumandangkan dan sudah selesai, kita dianjurkan untuk sholat sunnah qobliyah. Usolli sunnata qobliyatul jum'ati raka'ataini lillahi ta'ala. Dan kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, pada setiap hari Jumat pintu-pintu yang ada di setiap masjid itu dijaga oleh malaikat, dan malaikat tersebut menulis amal baik kita.
Makanya kalau kita berangkat hari Jumat itu harus dengan niat amal yang baik, dan kita harus bisa melakukan amal tersebut pada di hari Jumat tersebut, pada kita melakukan sholat Jumat. Tetapi ketika khutbah Jumat dimulai, para malaikat menutup bukunya dan berhenti untuk mencatat amal seseorang. Yang artinya kalau kita berangkat Jumatan itu ojo mepet-mepet pas bayar khutbah budal. Minimal ya saat durung akan itu harus wis nyampe di masjid. Dikene oleh dicatat amale malaikat. Dan ketika khatib sudah di atas mimbar berkhutbah, janganlah kita berbicara dengan teman-teman kita, karena itu dapat merusak amal kita dan akan menjadi sia-sia. Lewat khutbah cocok minimal gak guru orang wis seneng. Kali itu iso ae kok merusak amal ini yo. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa pada Jumat terus berangkat sholat Jumat dan ketika sudah sampai di masjid melaksanakan sholat sunnah lalu mendengarkan khutbah, maka dosanya orang tersebut akan dimaafkan oleh Allah, baik itu yang sudah lalu ataupun yang akan datang. Sebenarnya panjangnya sholat Jumat dan pendeknya khutbah itu ditandai dengan kepintaran atau kemampuannya orang melakukan tersebut. Yang artinya bila kita nanti mungkin sudah merasakan menjadi khatib atau orang yang mengimam sholat Jumat, kalau khatib itu minimal jangan lama-lama, karena mungkin ada makmumnya yang sepuh gitu, bentuknya lama. Tapi kalau sholat Jumatnya itu kalau lama nggak apa-apa. Dan biasanya khutbah itu dicocokkan dengan waktunya, seperti misalnya khutbah pada kemarin itu berbicara tentang Isra Mi'raj, tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan biasanya melaksanakan sholat, dan ketika sudah selesai sholat itu biasanya membaca surat Al-Fatihah 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, surat Al-Falaq 7 kali, dan surat An-Nas 7 kali. Dan itu bacanya sikilnya itu masih, kakinya itu masih dalam keadaan tahiyat. Maka orang seperti itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu atau yang akan datang. Dan yang terakhir, ini ada amalan yang mungkin pernah saya amalkan pada waktu Jumat tahun kemarin, pada Jumat terakhir bulan Rajab, dan membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Itu dibacanya ketika khatib sedang duduk di antara dua khutbah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bacalah Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Maka orang tersebut yang membacanya tidak akan kesepian dari uangnya. Ini bakal rendah. Jadi kira-kira pada Jumat terakhir Rajab pada tahun ini kira-kira jatuh pada tanggal 30 Rajab atau 31 Januari. Jumat besoknya lagi. Dan itulah amalan-amalan yang bisa dilakukan pada hari Jumat
dan pada sholat kita tidak menjadi sia-sia. Itulah yang dapat saya sampaikan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.